Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum untuk anak-anak SMP. Oke, sekarang kita langsung saja. Ini akan dibahas yaitu literasi fiksi. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada sebuah bacaan judulnya Hijau Kampungku di Tengah Kota, Aku dan Belimbing Wuluh. Oke, sekarang kita langsung baca. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang, ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini, memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja, aku semakin merengut. Kalau air tetap sukar didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wuluh itu. Tapi, jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L? Apa itu ayah? Ini maket dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja, seperti air cucian, kata ayah. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng, Candirejo di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, ini bacaannya, nanti silakan teman-teman baca lagi, dicermati baik-baik. Nah, soalnya bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Nah, kita akan membandingkan ini sikap ini yang pertama masuknya ke siapa nih? Apakah ke aku, apakah ke ayah, apakah aku dan ayah? Ya, nanti jadi teman-teman nanti milih. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalimat yang pertama atau sikap yang pertama, peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Siapa nih? Tadi di sini, aku peduli tidak? Aku peduli. Ya, aku peduli. Ayah peduli tidak? Ayah juga peduli. Nah, berarti di sini lebih tepatnya untuk sikap yang pertama, yaitu aku dan ayah. Ya. Oke, sekarang kita lihat sikap yang kedua, memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, dari bacaan tadi, siapa nih yang memiliki ide? Masalahnya apa di sini? Masalahnya yaitu kekeringan atau air sedang susah. Nah, yang mempunyai idenya siapa? Ayah. Ya, di sini ayah mempunyai ide. Ya, yang dibantu oleh proyek Pak RT. Berarti di sini yang mempunyai ide yaitu ayah. Ya. Nah, kemudian kita lihat soal sikap yang ketiga, mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Siapa nih yang mengajak di sini? Jadi kita lihat di sini di bacaan yang pertama nih, aku tadi menawarkan bibit pohon. Nah, berarti di sini adalah aku. Ya, aku mengajak orang di sekitar untuk melakukan perbaikan. Walaupun ternyata orang-orang banyak yang tidak mau. Ya, karena beralasan air sedang susah. Yang mengajaknya adalah aku. Oke, sekarang kita lihat soal dari sikap yang keempat. Kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon. Siapa lagi bukan daripada yang mengajaknya, yaitu yang mengajaknya aku. Berarti yang kecewanya adalah aku. Ya. Nah, aku kecewa. Nah, berarti yang kecewa itu adalah aku karena tetangga pada tidak mau. Kenapa tidak maunya? Ya tadi, karena air sedang susah. Kemudian kita soal yang terakhir, sikap yang terakhir nih. Optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Siapa?
Tadi yang memberikan solusi siapa? Ayah. Berarti yang optimis adalah ayah juga. Nah, ini adalah bentuk soalnya seperti ini. Nanti silakan adik-adik semua tinggal pilih dari bacaan tersebut yang mana nih yang cocok. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal tentang hijau kampungku. Ya, masih tentang hijau kampungku. Silahkan adik-adik baca lagi. Kita langsung ke soalnya. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Nah, tadi kan eh, sebelum adanya proyek Pak RT, sebelum adanya Pandora L, para tetangga ini tidak setuju karena tidak ada air atau sedang susah air didapat. Nah, setelah adanya proyek, kira-kira para tetangga ini akan setuju atau tidak? Alasannya kenapa? Nah, jawabannya ya pasti tentu setuju. Kenapa setuju? Karena kekurangan air di musim kemarau ini terpecahkan. Terpecahkan karena apa? Karena adanya terbantu oleh proyek Pak RT yaitu berupa Pandora L. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Tidak. Nah, udah. Kalau yang tidak A sama C berarti salah. Ya. Sedangkan setelah adanya program pasti akan setuju. Kita lihat yang B. Ya, karena di kampung Genteng Cendirejo telah berhasil mencontoh cara pengolahan air limbah. Ini tidak tepat ya. Yang B, kita lihat yang D-nya. Ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Nah, ini yang lebih tepat. Ada kata Pandora. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nanti silakan adik-adik dibaca lagi soalnya kalau masih belum bisa mencermati sebuah bacaan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini ada puisi. Perempuan-perempuan perkasa. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Karya Hartoyo Andang Jaya tahun 1963. Nah, ini adalah puisi tentang perempuan-perempuan perkasa. Nah, soalnya berupa isian. Nah, kita baca soalnya. Siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut? Nah, siapa nih yang dimaksudnya? Ya, dari sini kita sudah lihat bahwa di sini adalah ibu-ibu yang berasal dari sebuah desa, dari sebuah pegunungan yang turun ya untuk berjualan ke kota, yaitu dengan mendarai kereta api. Nah, mereka berjuang, ya berjuang di atas roda-roda baja atau di atas kereta, ya untuk menuju sebuah kota di pasar-pasar kota berjualannya mereka. Berarti jawabannya di sini sudah jelas. Siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang puisi? Adalah perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Ya, ya mereka berdagang di kota. Nah, ini untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Kuncinya adalah teliti dan cermat dalam membaca sebuah literasinya. Ya, bacaannya dibaca dengan teliti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.
Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.